Halo semua, hari ini saya mau sharing lagi tentang oli CVT atau Matic. Kebetulan saya pakai Honda HCF 2 sesuai buku panduan. Ini sudah pergantian yang kedua. Jadi yang pertama itu saya menggantinya di bengkel, bukan bengkel resmi tapi bengkel terpercaya, yaitu ukuran botol kecil seperti ini, yang per botolnya itu 800 ml. Nah, walaupun pergantiannya itu disarankan per 40.000 km, namun saya menggantinya setiap 20.000 km. Nah, ini tujuan saya agar CVT mobil saya lebih awet. Oli CVT Honda sendiri itu ada 4 macam. Jadi tidak boleh sembarang tipe, harus sesuai dengan buku petunjuk. Nah, yang pertama itu namanya oli CVT F. Yang kedua itu ATF Set 1, dan yang ketiga adalah ATF DW1, dan yang keempat HCF 2 ini. Ini untuk CVT yang terbaru. Nah, kebetulan sesuai buku panduan saya disarankan untuk menggunakan HCF 2. Saya tidak berani membeli merek lain karena saya tidak tahu spesifikasi khusus CVT ini. Nah, kalau kita lihat buku panduan, untuk oli transmisi ini harus CVT. Maksud saya kalau transmisi CVT itu Honda HCF 2. Di sini ada peringatan jangan mencoba untuk memeriksa atau mengganti cairan transmisi sendiri. Jadi di sini peringatannya agak keras ya. Memeriksa saja dilarang, apalagi mengganti. Dan jangan campurkan Honda HCF 2 dengan oli transmisi lain. Jadi saran saya khusus untuk mobil CVT ini, sebaiknya kita membelinya atau menggantinya di bengkel resmi. Kecuali pergantian pertama saya, karena saya ingin melakukan percobaan, karena saya penasaran kenapa seolah-olah oli CVT ini begitu eksklusif, harus ditangani oleh bengkel resmi. Dari bacaan di sini, padahal sebenarnya pergantiannya sama saja ya dengan bengkel resmi. Yang penting bengkel tersebut sudah terpercaya. Yang ditekankan di sini adalah sebenarnya jangan pakai tipe yang lain, harus HCF 2. Jadi jangan berpikir karena ini CVT saya pakai saja Honda CVT F, itu tidak boleh. Kemudian ada lagi namanya ATF Set 1 dan ATF DW1. Itu juga tidak boleh, karena ATF itu artinya mungkin oli Matic yang bukan CVT. Oli Matic yang untuk Matic yang masih gearbox. Nah, di sini saya mau sharing pada saat saya pergantian yang di bengkel resmi itu saya disarankan atau memang sudah ketentuan, saya juga kurang tahu, itu saya harus membeli yang galon besar ini. Nah, di sini kapasitasnya 3,5 liter. Nah, di situ di bengkel resmi saya minta atau request kelebihan olinya untuk dibawa pulang. Kebetulan waktu itu olinya itu kelebihan sekitar
begini ketinggiannya seperti ini. Di sini ya masih ada tersisa, dan sisa tersebut saya masukkan ke botol bekas saya yang dulu saya untuk pergantian pertama itu, dan saya bisa tahu bahwa itu kelebihannya adalah 300 ml. Artinya yang masuk ke dalam gearbox itu transmisinya, maaf bukan gearbox, ke pen dari oli CVT di mobil hanya 3,2, sedangkan di sini 3,5. Nah, request yang saya minta itu adalah tolong baut checknya dibuka. Baut check itu saya berikan gambarnya di sini. Karena jika baut check ini tidak dibuka, maka pasti bengkel akan mengisi seluruh isi galon ini. Nah, jika baut check ini dibuka, maka pada saat pengisian oli transmisi ke mobil kita itu, maka pada saat penuh, oli yang kelebihan itu akan keluar melalui baut check tersebut, dan terbukti bahwa 3,2 liter itu sudah luber. Jadi kenapa saya mencegah terlalu banyak oli masuk ke dalam pen CVT saya? Karena setelah mencoba beberapa kali itu saya merasakan ada gejala keanehan. Mungkin teman-teman juga merasakan, yaitu terasa getar, mobil terasa getar saat pindah dari posisi N ke D. Selain itu tarikannya juga berat, dan yang saya khawatirkan adalah olinya bisa rembes dari packing dan sil-sil karet. Jadi cukup 3,2 liter untuk Honda Brio. Kalau Mobilio mungkin ini bisa ya, karena memang daya tampungnya lebih besar. Nah, sedangkan jika kita ingin alternatif lain, kita cukup beli yang ukuran 0,8 liter seperti ini, 4 botol. Nah, jika kita mengali 0,8 kali 4, itu kita dapat 3,2 liter. Nah, itu sudah cukup. Karena ada kadang-kadang bengkel yang tidak mau repot-repot membuka baut checknya. Itu saja sharing saya. Setelah mencoba pergantian dengan botol kecil, dapat saya ketahui bahwa yang masuk itu hanya 3,2 liter, karena saya membeli 4 botol seperti ini. Atau kalau misalnya membeli 1 galon yang 3,5 liter, cukup dimasukkan 3,2 saja. Disisakan kira-kira sebanyak ini. Itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.